Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas mengenai pengaruh demografi dan penemuan baru terhadap perubahan sosial. Stay tune di video ini terus ya. Perubahan sosial adalah perubahan di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di dalam masyarakat. Perubahan sosial sendiri dapat membawa dampak positif maupun membawa dampak negatif. Membawa dampak positif apabila perubahan sosial tersebut dapat mempermudah kehidupan manusia, namun dapat juga membawa dampak negatif apabila perubahan sosial tersebut membawa hal yang kurang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perubahan sosial sendiri memiliki banyak sekali faktor. Salah satunya adalah demografi dan juga penemuan baru. Yuk kita simak contoh-contohnya. Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi sendiri sering dikaitkan dengan jumlah penduduk, perpindahan penduduk, maupun kepadatan penduduk. Cuitan dari Karimnas ini menunjukkan adanya daerah-daerah yang diberi warna ungu, dan daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki populasi jauh lebih rendah daripada populasi di tanah Jawa sendiri. Dan seperti yang kita tahu sendiri bahwa Pulau Jawa menjadi pulau yang paling sering diadakannya sebuah pembangunan, maka dari itu fasilitas di Pulau Jawa ini bisa terbilang cukup banyak dan juga bervariasi. Nah, hal ini menimbulkan banyak stigma-stigma dari masyarakat yang hidup di daerah yang non-Pulau Jawa, seperti adanya stigma bahwa jika melakukan pergi ke kota, terutama biasanya kota-kota besar di Jawa, maka orang tersebut merupakan orang yang sukses karena adanya atau banyaknya lapangan pekerjaan di Pulau Jawa. Hal-hal seperti ini dapat menimbulkan berbagai macam perubahan sosial, seperti yang pertama, adanya pengangguran. Bahwa seperti yang kita tahu, semakin banyaknya urbanisasi atau semakin padatnya penduduk di dalam suatu daerah, maka kesempatan untuk dapat meraih suatu pekerjaan juga menjadi lebih terbatas. Belum lagi jika ada beberapa orang yang tidak dilengkapi oleh skill atau kelebihan-kelebihan khusus yang membuat mereka akhirnya tidak diterima di beberapa pekerjaan. Nah, ini dapat menimbulkan suatu masalah sosial, yaitu pengangguran. Lalu juga dapat menimbulkan adanya kriminalitas, di mana orang-orang yang biasanya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka untuk dapat memenuhi hal tersebut, mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya melalui cara kriminalitas ini sendiri. Lalu juga dapat menimbulkan kemacetan sosial, di mana jalanan yang biasanya dipakai orang untuk berjalan ataupun kendaraan melintas akan berkurang dikarenakan lahan tersebut atau jalan tersebut dipakai untuk pembangunan perumahan ataupun industri. Berkaitan dengan demografi, Indonesia sejak tahun sekitar 2020 digadang-gadang akan mengalami suatu kondisi bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Jadi bonus demografi adalah suatu kondisi di mana orang-orang yang berusia produktif, usia produktif itu usia 15 sampai 64 tahun, itu jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang berusia tidak produktif. Usianya sekitar 0 sampai 14 tahun, dan juga orang-orang lansia, yaitu 64 ke atas. Bonus demografi ini membuat pemerintah dan beberapa pihak swasta juga gencar-gencarnya untuk memberikan pelatihan, seminar, ataupun beasiswa, dan lain sebagainya untuk memperlengkapi para masyarakat di dunia pekerjaan, karena bonus demografi ini dapat mendongkrak ekonomi bangsa apabila memang benar-benar dimanfaatkan
secara maksimal potensi ataupun skill masyarakatnya. Karena ini kan berkaitan dengan produktivitas masyarakat usia-usia produktif ya. Apalagi masyarakat yang usia produktif ini jumlahnya lebih banyak daripada masyarakat yang usia tidak produktif. Jadi memang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat mendongkrak ekonomi bangsa. Terlebih di tengah-tengah pandemi seperti ini, perekonomian bangsa juga turun, tapi banyak sekali pihak-pihak yang memang dengan besar hati memberikan berbagai seminar, pelatihan, ataupun beasiswa untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia. Selain demografi, ternyata penemuan baru juga dapat menjadi salah satu faktor dari perubahan sosial. Penemuan baru yang saya ambil sebagai contoh adalah perubahan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dari masa ke masa. Di tahun 1940-an, kita mengenal yang namanya radio. Radio ini dijadikan alat komunikasi dan informasi masyarakat pada zaman tersebut. Dan ketika kita melihat di zaman sekarang, radio ini menjadi barang yang langka dan kuno, ya teman-teman. Namun penggunaan radio di zaman sekarang ini tidak hilang, hanya saja berubah wujud seperti adanya aplikasi radio di dalam gadget kita, lalu perubahan istilah dari radio ke istilah baru yaitu podcast seperti yang kita kenal ya di zaman sekarang. Lalu setelah radio kita juga mengenal yang namanya televisi. Hanya saja di zaman dulu di tahun 1960-an televisi itu wujudnya masih kuno dan juga terdapat sedikit sekali channelnya. Dan tidak banyak orang yang punya televisi karena televisi di zaman itu dianggap sebagai barang yang mahal. Lalu Indonesia menciptakan sebuah satelit. Satelit kita dinamakan satelit Palapa. Nah, karena adanya satelit ini, channel dalam TV kita menjadi semakin bervariatif, semakin banyak. Dan juga adanya perubahan-perubahan lain seperti adanya warna dalam televisi, lalu juga berbagai macam genre ditayangkan dalam TV, tidak hanya hal-hal yang berbau berita-berita saja. Berbeda dengan tahun 1960-an, di zaman sekarang televisi bukan menjadi salah satu barang yang susah untuk dimiliki orang banyak, karena kan harga televisi di zaman sekarang cukup terjangkau dan juga memiliki banyak wujud yang bervariatif seperti ketebalannya ataupun bentuknya. Lalu juga TV ini bukan menjadi salah satu barang pokok yang harus dimiliki untuk kebutuhan teknologi informasi ataupun komunikasi, dikarenakan pada zaman sekarang masyarakat lebih suka berpaku pada gadget yang dimiliki, entah itu laptop ataupun HP yang lebih mudah dibawa kemana-mana, lebih praktis dan juga lebih bervariatif, mulai dari harga ataupun bentuknya, ukurannya, warnanya, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya Indonesia mulai mengenal internet pada tahun 1990-an. Bahkan sampai zaman sekarang, bahkan terlebih di situasi pandemi seperti ini, kita menggunakan internet. Dan memang internet ini digunakan oleh masyarakat kebanyakan daripada alat-alat komunikasi atau pencari informasi lainnya, karena internet ini memiliki kecepatan atau kecanggihan yang benar-benar canggih dan benar-benar baik daripada alat-alat komunikasi ataupun informasi lainnya. Itu tadi informasi yang dapat saya bagikan mengenai pengaruh demografi dan penemuan baru terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.